Inilah 6 tokoh yang mengubah dunia yang harus kita ketahui. Tahukah kamu? Ada raja muda yang hampir menaklukkan dunia. Dialah Alexander Agung, Raja Makedonia yang naik tahta di usia 20 tahun. Dengan pasukan falanks dan kavaleri, ia mengalahkan Persia, menaklukkan Mesir, hingga India. Dalam 10 tahun, wilayah kekuasaannya membentang dari Yunani hingga Asia, menjadi salah satu imperium terbesar dalam sejarah. Selain perang, ia juga menyebarkan budaya Yunani, melahirkan era baru bernama Helenistik. Alexander meninggal di usia 32 tahun, tapi namanya abadi sebagai sang penakluk dunia. Tahukah kamu? Mesir pernah dipimpin seorang ratu yang legendaris. Dialah Cleopatra VII, ratu terakhir Mesir kuno dari dinasti Ptolemaic. Ia terkenal karena kecerdasan, kecantikan, dan kemampuannya berpolitik. Cleopatra bersekutu dengan Julius Caesar lalu Mark Antony demi mempertahankan tahtanya dari kekuasaan Romawi. Namun, setelah kekalahan di pertempuran Actium, nasib Mesir pun jatuh ke tangan Roma. Cleopatra wafat tragis, tapi namanya abadi sebagai ratu yang mengubah sejarah dunia. Tahukah kamu? Kejatuhan Republik Romawi berawal dari ambisi seorang jenderal legendaris. Namanya Julius Caesar, jenderal brilian yang menaklukkan Galia dan mendapat dukungan besar dari rakyat serta tentaranya. Namun, kekuatannya membuat para senator Romawi takut. Saat Caesar menyeberangi sungai Rubicon tahun 49 SM, itu berarti perang saudara dimulai. Caesar menang, menjadi diktator seumur hidup, dan mengakhiri tradisi lama republik yang dipimpin bersama oleh senat. Tapi pada 44 SM, Caesar ditikam oleh para senator, termasuk sahabatnya Brutus, dengan harapan menyelamatkan republik. Ironisnya, pembunuhan Caesar justru memicu perang saudara baru yang akhirnya melahirkan kekaisaran Romawi di bawah Augustus. Republik pun runtuh selamanya. Siapa bilang anak muda nggak bisa mengubah sejarah? Kenalin, Sultan Mehmed II, penguasa Ottoman yang gegerkan dunia. Tujuannya cuma satu, merebut Konstantinopel, permata dunia, yang berdiri kokoh. Berabad-abad, banyak yang gagal. Tapi, Mehmed punya rencana gila. Dia bikin benteng di seberang Bosporus, Rumeli Hisar, dan yang paling gila, dia pindahkan seluruh armadanya lewat darat untuk menghindari rantai penghalang. Sebuah taktik yang gak pernah terpikirkan. Setelah 53 hari pengepungan, pada 29 Mei 1453, benteng pun runtuh. Mehmed II, di usia 21 tahun, menutup abad pertengahan dan memulai era baru. Konstantinopel menjadi Istanbul, dan ia mendapat gelar Fatih, sang penakluk. Dia bukan cuma penakluk, dia juga pelindung sains dan seni. Keren abis. Tahukah kamu ada ratu yang jadi simbol kejayaan Inggris? Namanya Ratu Victoria, yang memerintah selama 63 tahun, 1837-1901. Masa pemerintahannya disebut era Victoria, zaman ketika Inggris jadi kekuatan terbesar di dunia. Revolusi industri berkembang pesat, kereta api dan kapal uap mengubah dunia. Kekaisaran Inggris meluas hingga dijuluki The Empire on which the sun never sets. Ratu Victoria juga terkenal karena gaya hidup sederhana dan cintanya yang mendalam pada Pangeran Albert. Ratu Victoria bukan hanya seorang ratu, tapi simbol kejayaan dan modernitas Inggris di abad ke-19. Tahukah kamu? Ada pemimpin yang hampir menaklukkan seluruh Eropa dengan ideologi yang mematikan. Namanya Adolf Hitler, pemimpin partai Nazi di Jerman. Setelah Perang Dunia Pertama, Jerman terpuruk, ekonomi hancur, rakyat menderita, dan banyak yang marah. Hitler memanfaatkan situasi itu dengan pidato penuh propaganda. Ia menjanjikan kebangkitan Jerman, dan banyak orang terpesona. Tahun 1933, ia berkuasa sebagai kanselir, lalu mendirikan rezim totaliter Nazi. Semua oposisi dibungkam, media dikendalikan, dan rakyat dipaksa mengikuti ideologi rasis. Di bawah kepemimpinannya, Nazi memulai Perang Dunia Kedua, menyerang Polandia tahun 1939, lalu hampir seluruh Eropa jatuh ke tangannya. Namun, kekuasaan Nazi juga membawa kengerian, Holocaust, pembantaian jutaan orang Yahudi dan kelompok lain. Akhirnya, pada 1945,
Nazi kalah total dan Hitler mengakhiri hidupnya di Berlin. Bendera papan catur closing, 3-5 detik. Sejarah ini mengingatkan kita, betapa berbahayanya propaganda, kebencian, dan kekuasaan tanpa batas.